الحمد لله رب العالمين الفتاح العليم الذي أرشد من اصطفاه من عباده للتعلم والتعليم وجعل العلم سبب النجاة والفوز بالزلفى عند الملك العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقنا بها لإخلاص النية وتنصر وترفع بها شعار من سار على سبيل الإصلاح وتنجح بها لكل منا مطلبه ومناه وتجعلنا بها ممن عليك توكلنا وإليك أنابنا وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin, para pemirsa dimanapun anda berada, rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan kebaikan. Bahkan Rasulullah SAW mulai dari bulan Rajab beliau sudah merindukan bulan Ramadan, sehingga beliau selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa beliau yang berbunyi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Bulan Ramadan mengandung banyak sekali kebaikan di dalamnya. Beberapa di antaranya ialah yang pertama, hadirnya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar merupakan malam yang penuh keberkahan yang terdapat di dalamnya. Bahkan malam Lailatul Qadar dinilai malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surah Al-Qadr yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah engkau malam Lailatul Qadar itu ialah malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Allah SWT untuk mengatur segala urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian keistimewaan bulan Ramadan yang kedua, yakni waktu di mana Al-Quran diturunkan. Disampaikan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan hal ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan telah diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan mengenai petunjuk tersebut, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan membaca Al-Quran merupakan sebuah ibadah yang begitu kali besar pahalanya. Lebih-lebih pada bulan yang mulia ini, yakni bulan Ramadan, sangat dianjurkan untuk bertadarus dan membaca Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadisnya, Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanatun wal hasanatu ashru amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, rawahu at-Tirmidzi. Dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan bahwa lafaz alif lam mim itu satu huruf,
akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Rawahu at-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian keistimewaan bulan Ramadan yang ketiga ialah dibukakannya pintu surga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan pintu yang khusus bagi mereka yang melaksanakan ibadah puasa, yaitu bernama Babur Rayyan atau pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan ini khusus nanti akan dimasuki oleh mereka yang melaksanakan ibadah puasa. Dan ketika ahli puasa yang terakhir telah masuk ke dalam pintu ini, maka pintunya akan langsung ditutup oleh Allah SWT, sehingga tidak ada lagi orang yang masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka yang melaksanakan ibadah. Kemudian keistimewaan bulan Ramadan yang selanjutnya ialah amal ibadah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam riwayat dijelaskan ibadah sunnah akan diberikan pahala ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pahala seperti ibadah wajib. Begitu juga pahala ibadah wajib akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat ganda. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu 'amali ibni Adam yudha'afu al-hasanatu 'ashru amthaliha ila 700 dhifin." Qala Allah 'azza wa jalla, "Illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bih. Yad'u shahawataha wa ta'amaha min ajli. Lis-shaimi farhani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Wa takhlufu fihi atyabu 'indallah min rihil miski." Setiap amal ibadah setiap anak Adam akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku pula yang akan membalasnya. Karena mereka disebabkan mereka telah meninggalkan syahwatnya dan makanan mereka demi aku. Kemudian bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Yaitu kebahagiaan yang pertama ketika mereka berbuka puasa. Dan kebahagiaan yang kedua yaitu ketika mereka berjumpa dengan Rabbnya. Dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa jauh lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengisi hari-hari kita di bulan suci Ramadan ini dengan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting menjadi atau mendapat predikat al-muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.